Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Tunaja dengan NIM F5212408, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai potensi bencana likuifaksi di Palu. Topik ini sangat penting karena peristiwa likuifaksi di Palu terjadi pada 2018 telah menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Dan hingga kini masih ada potensi terulang kembali. Oleh karena itu, mari kita bahas bersama apa itu likuifaksi, bagaimana kejadiannya di Palu, serta upaya mitigasi yang bisa dilakukan. Jadi, apa sih itu likuifaksi? Pencairan tanah atau likuifaksi adalah fenomena ketika tanah menjadi jenuh sehingga kehilangan kekakuan dan kemampuannya karena adanya tegangan. Misalnya karena gempa bumi atau perubahan lain secara mendadak, dan menyebabkan sifat tanah yang padat berubah menjadi cairan atau air berat. Kronologi singkat likuifaksi yang terjadi di Palu pada tahun 2018. Jadi, pada tanggal 28 September 2018, gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter melanda Palu, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut memicu terjadinya tsunami, likuifaksi, dan longsor besar. Likuifaksi terjadi di daerah Petobo, Sigi, lebih tepatnya di Jono Oge, dan Balaroa. Dilansir dari republika.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat likuifaksi pasca gempa dan tsunami Sulawesi Tengah. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan ada 165 orang meninggal dunia di Balaroa, Kota Palu, 120 orang meninggal di Petobo, Kota Palu, dan 2 orang meninggal di Jono Oge, Kabupaten Sigi. Kendati demikian, ia mengungkapkan ribuan orang masih dinyatakan hilang. Menurut laporan Kepala Desa Palarua dan Petobo, ada sekitar 5.000 orang yang belum ditemukan. Namun masih perlu dikonfirmasi, ujar Sutopo di Geraha BNPB, Jakarta Timur, Minggu tanggal 7 bulan 10. Mengapa Palu rawan likuifaksi? Penyebab yang pertama yaitu kondisi geologi tanah. Palu didominasi tanah berpasir lepas dan jenuh air, yang mana hal ini memudahkan tanah kehilangan kekuatan saat diguncang. Endapan aluvial muda atau hasil sedimentasi sungai belum terkonsolidasi dengan baik. Yang kedua yaitu aktivitas tektonik. Kota Palu berada tepat di jalur sesar Palu Koro, yaitu patahan aktif. Gempa besar dengan magnitudo 7 skala Richter berulang kali tercatat di wilayah ini. Sesar ini menjadi pemicu utama likuifaksi pada tahun 2018. Yang ketiga yaitu kondisi hidrologi. Air tanah yang dangkal membuat tekanan pori meningkat lebih cepat saat gempa, memperbesar potensi tanah berubah menjadi lumpur cair. Yang keempat yaitu topografi lembah Palu. Palu terletak di cekungan atau valley yang memperkuat efek guncangan gempa. Arah gerakan tanah akibat likuifaksi diperparah oleh kontur lembah. Yang kelima yaitu bukti riset geoteknik. Studi CPT dan SPT menunjukkan sebagian besar wilayah Palu memiliki nilai LPI atau Liquefaction Potential Index di atas 15, yang mana ini merupakan kategori sangat rawan. Data ini mendukung bahwa resiko likuifaksi masih tinggi hingga sekarang. Apakah likuifaksi yang terjadi di Kota Palu berpotensi terulang kembali? Likuifaksi di beberapa daerah di Kota Palu memiliki potensi terulang kembali. Sama halnya dengan alasan mengapa Palu rawan likuifaksi, penyebab yang pertama yaitu aktivitas tektonik yang masih aktif, yang kedua kondisi geologi yang tidak pernah berubah, yang ketiga masyarakat yang kembali bermukim di zona rawan, dan yang keempat yaitu bukti penelitian geoteknik yang menyatakan indeks likuifaksi berada pada kategori yang sangat rawan. Upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi bencana likuifaksi di Palu perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan para ahli geoteknik. Beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, tata ruang dan relokasi. Pemetaan zona rawan untuk menentukan daerah yang tidak boleh dibangun. Relokasi warga dari Petobo, Balaroa, Jono Oge, dan zona risiko tinggi lainnya. Yang kedua yaitu perbaikan teknik geoteknik. Soil improvement dengan pemadatan tanah, pemasangan drainase vertikal, penguatan fondasi bangunan di wilayah rawan, serta pembangunan infrastruktur tahan gempa. Yang ketiga yaitu edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan risiko likuifaksi, latihan evakuasi dan simulasi gempa rutin, serta membantu komunitas tangguh bencana di tingkat desa atau kelurahan. Yang keempat yaitu kebijakan dan peran pemerintah.
Pemerintah dapat menerapkan peraturan tata ruang berbasis risiko bencana, pembangunan sistem peringatan dini, serta menyediakan lahan yang aman untuk hunian baru. Kesimpulan dari materi yang dijelaskan sebelumnya yaitu peristiwa likuifaksi yang terjadi di Palu pada tahun 2018 menjadi peringatan serius bahwa bencana geologi dapat menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Kondisi geologi berupa tanah berpasir jenuh air ditambah aktivitas sesar Palu Koro yang masih aktif menunjukkan bahwa potensi terulangnya bencana serupa tetap tinggi apabila terjadi gempa besar di masa mendatang. Oleh karena itu, mitigasi bencana harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para ahli. Baik dalam penataan ruang, perbaikan teknis geoteknik, maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi dampaknya dapat diminimalisirkan dengan kesiapsiagaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.